Assalamualaikum, bertemu dengan Ana Purnomo. Nah, di sini taman saya yang sudah tidak terawat selama 1 bulan. Saya biarkan sehingga tanaman organik saya pun menjadi kering ya, tidak berdaya dimakan oleh alang-alang. Sekarang tibalah saatnya saya akan bersih-bersih bersama anak saya dan juga menanam kembali benih untuk bisa memanen berikutnya. Memang masih ada sebagian yang bisa saya panen, yang belum saya panen, tetapi sudah mengkhawatirkan keadaannya kurus dan kering ya. Biasanya tanaman ini gemuk-gemuk, tetapi karena saya kurang memperhatikan, karena tanaman itu seperti mempunyai perasaan juga, sehingga kalau saya tidak merawatnya, tanaman itu menjadi kurus dan kering. Tetapi kalau saya mengurusnya, menyiraminya dengan sepenuh hati, dia akan menjadi gemuk-gemuk dan segar-segar, nggak kayak seperti ini. Sekarang tanamannya penuh dengan belukar. Ayo kita mulai membersihkan tanaman organik saya ya, terutama sayuran organik ya. Saya akan mulai membersihkan, terus kemudian saya akan membibitnya kembali. Pertama, tanah setelah dibersihkan, kita kalau orang bilang didangirin ya, kalau orang Jawa, tetapi itu kita supaya tanahnya itu pori-porinya masuk dan supaya bibitnya bisa tumbuh dengan subur. Ini contoh tanaman yang subur ya, tapi saya belum memanennya. Jadi semuanya saya dangirin kembali ya. Jadi tanah-tanah yang dulu saya tambahin lagi tanah yang subur, kemudian baru saya pupuk. Habis pupuknya pupuk organik ya, dari sampah rumah tangga yang sudah menjadi tanah, saya masukkan ke dalam pot-pot. Nah, ini contoh-contoh tanaman yang belum saya panen nih. Dia segar dan besar ya. Setelah tanahnya sudah kita campur dengan pupuk organik dari bekas sayuran dan sampah rumah tangga yang sudah menjadi tanah, kita mulai menanamnya dengan memasukkan bibit ya, bibit. Di situ saya memakai red pocoy hijau, juga kale dan lain sebagainya. Ini bibit kita masukkan lagi, kemudian kita tutup. Seperti itu prosesnya. Setelah itu nanti kalau sudah semua kita masukkan bibit, kita siram, kita diamkan saja, kira-kira 2-3 hari sudah keluar tunasnya kok. Ya, inilah bibit-bibit yang sudah saya mulai sebarkan ke dalam tanah. Seperti ini kale juga, saya menanam kale. Benihnya saya tanam. Itu kalau kale 2-3 hari juga udah tumbuh tunas-tunasnya. Nah, kita tutup kembali dengan meratakan tanahnya. Seperti inilah, ini pupuk yang sudah saya menjadi kompos, pupuk sayur dan buah yang saya jadikan kompos, kemudian sudah berupa tanah sehingga dia lebih membuat tanah jadi gembur ya.
Ini Kailan. Salah, itu pocoy. Salah nih, mulut libet-libet. Aduh, pocoy hijau itu ya. Kita dalam memasukkan benihnya itu bisa beberapa ya, bisa 4, 5 satu lubang. Nanti kalau sudah tumbuh kita pilih, kan kalau di situ ada 4, 5 benih, otomatis dia akan tumbuh ya sekitar 4 dan 5, tapi kadang juga bisa kurang ya. Jadi nanti kita pindahkan lagi kalau sudah tumbuh tunasnya, sudah kuat akarnya, kita pindahkan ke pot yang belum terisi benih. Jadi kita masukkan aja dulu benihnya seberapa, nanti kita pisahkan lagi untuk membuat pertumbuhan itu menjadi subur. Kalau dalam satu pot banyak tanaman, dia akan menjadi kurus. Tetapi kalau hanya beberapa tanaman, paling maksimal 3 tanaman dalam satu pot, dia akan menjadi gemuk-gemuk. Nah, sini bibit yang sudah saya udah siap, tinggal menunggu pertumbuhannya ya. Ini tanaman yang belum saya panen, bisa nanti saya buat jus. Nah, seperti inilah contohnya bahwa dalam satu pot itu saya tanam satu tanaman, tetapi kalau yang banyak nanti kalau sampai sudah kuat sayurannya, baru saya pindah kembali ke pot-pot yang kosong. Kayak ini anak saya lagi membantu mamanya untuk membersihkan rumput yang sudah rindang dengan kotoran-kotoran yang harus digabat, yaitu kotoran rumput-rumput liar yang mengganggu, sehingga di hari Minggu kita kerja bakti bersama anak, sehingga menciptakan suasana antara bunda dengan anak semakin kuat. Setelah itu kita atur tanaman-tanaman yang sudah kita masukkan benih, kemudian juga tanaman mana lagi yang harus kita singkirkan dari pot-pot yang memang sudah tidak perlu lagi ya. Nah, ini adalah tanaman yang sudah tumbuh. Ini kurang lebih 2 bulan sudah seperti ini nih. Seneng kan ngelihatnya? Kita bisa memanennya untuk buat smoothie. Nah, seperti inilah, ada pocoy merah, pocoy hijau, bayam merah. Ini udah bisa kita panen. Nah, seperti inilah yang banyak enzim hidupnya yang masih muda, bukan yang sudah daunnya melebar. Inilah yang justru bagus untuk nutrisi kita dimasukkan ke dalam tubuh, yaitu banyak mengandung asam folat,
fitonutrien, banyak sekali magnesium. Nah, disinilah seperti inilah yang kita butuhkan sehari-hari untuk menunjang tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak dan sel-sel abnormal seperti kanker. Ini kita harus bantu dengan mensupport tubuh kita. Jangan biarkan tubuh kita menyembuhkan sendiri. Jadi kita bantu dengan memasukkan fitokimia dari sayur-sayuran yang ada di halaman kita bisa memanfaatkannya. Karena kalau kita beli sayuran organik itu sangat sulit ya, apalagi di supermarket harganya juga mahal. Jadi kita bisa menanamnya di rumah, mendapatkan yang organik. Seperti itulah yang saya manfaatkan pekarangan. Ini juga kale itu superfood. Ya, ini tanaman dari pekarangan yang kita dapat untuk dijadikan smoothie. Smoothie ini berguna untuk memasukkan banyak enzim. Ini sayurannya sudah saya potong-potong ya. Dan juga di sini ada nanas, ada melon. Ini nanas kita masukkan. Nah, seperti inilah jadinya. Kemudian kita masukkan jahe, melon, chia seed, terus yang membuat kita kenyang menggunakan oat. Nah, ini kita bisa masukkan supaya yang ingin membawa bekal, terutama para karyawati yang bekerja, kita masukkan oat biar kita membawa ke kantor, tinggal meminumnya di kantor. Tapi ingat, harus 6 jam. Setelah 6 jam, enzim yang ada di smoothie itu akan semakin menurun. Jadi kita harus membuat tidak lebih dari 6 jam supaya enzimnya tidak banyak menurun. Ya, seperti itulah. Contohnya kita akan berpergian ke luar kota, kita pun juga bisa membawa smoothie sebagai bekal di jalan. Tapi ingat, memang harus maksimal 6 jam. Kemudian kita masukkan air kelapa berserta kelapa mudanya ya, yang masih muda, kita masukkan untuk airnya. Itu rasanya nikmat sekali, sangat-sangat nikmat. Nah, inilah, seperti inilah kita masukkan air kelapa. Bawa ke kantor, atau kita yang mau berpergian, kita bisa membawanya di botol. Ini paling maksimal 6 jam. Setelah 6 jam dia makin turun ya. Jadi kita ini kita bawa. Nah, inilah jadi smoothie untuk sarapan dan makan siang. Bisa kita taruh di kulkas ya,
untuk karyawati bawa snacknya ke kantor, atau jika kita berpergian jauh, kita membawa ini. Jadi ini kita gunakan kalau berpergian jauh, tetapi maksimal harus 6 jam. Selebihnya harus cepat-cepat dihabiskan karena memang enzimnya makin menurun ya. Dan terjadinya oksidasi itu menyebabkan makin menurun ya. Jadi memang harus kita meminumnya secepat mungkin. Nah, teman-teman semua, di sini banyak penyintas kanker itu memang susah untuk memasukkan sebanyak mungkin enzim hidup seperti sayuran dan buah. Jadi, gimana caranya kita memasukkan sayur dan buah? Yaitu dengan smoothie. Satu, juga bisa juga dengan jus, menggunakan juicer. Tetapi di sini karena smoothie ini lebih banyak seratnya masuk ke dalam tubuh, memang ada kelemahannya dan juga ada kelebihannya. Jadi di sini saya memberi tutorial masalah smoothie ini memang saya khususkan untuk karyawati yang terkena cancer dan dia juga harus tetap beraktivitas. Jadi saya memberi contoh inilah smoothie yang bisa mengenyangkan ya. Nah juga kita sebanyak mungkin sayuran-sayuran mentah untuk sebagai lalapan, atau saya lebih banyak ke salad. Karena salad itu juga menggunakan zaitun, itu sangat bagus banget untuk mempercepat detok kita, mengeluarkan racun-racun kita. Jadi itulah beberapa hal yang memang harus perhatikan dalam hal mengkonsumsi, bahwa menjadi vegan itu bukan hal yang harus merasa orang menghina kita atau gimana, tetapi justru kita berbahagia karena dia belum tahu bahwa vegan itu justru lebih kuat, lebih energi, lebih banyak istilahnya kekuatan yang kita dapatkan dengan memakan makanan vegan ya. Dan kebanyakan kalau orang terkena kanker yang sudah sembuh di atas 5 tahun, kalau saya 9+ ya, mau masuk 10 tahun, itu rata-rata menjalani vegan. Nah, untuk memasuki masakan-masakan atau yang serba praktis, biasanya kalau untuk karyawati itu kita buatkan semacam salad yang kita siapin buah-buahnya, tinggal bawa sausnya atau mayonya. Jadi di kantor bisa kita langsung potong-potong, kita makan di situ. Jadi kalau untuk yang susah, yaitu dengan smoothie. Smoothie ini memang mengenyangkan karena memakai oat segala ya, memakai chia seed segala. Gitu gimana caranya kita untuk menjadi vegan? Memang bertahap. Rata-rata orang yang begitu terkena kanker langsung vegan dia akan kaget. Tetapi karena kemauannya keras dan dia ingin berusaha sebisa mungkin, pasti bisa dilalui. Tapi ada juga yang sudah berjalan tapi dia tidak konsisten. Nah, disitulah banyak yang mengalami dia itu akhirnya bertanya lagi dan mencari kesembuhan ke sana sini. Saya berharap tidak mencari kesembuhan yang tidak berdasarkan orang-orang yang sudah pernah mengalami kanker ya. Karena kalau orang yang sudah mengalami kanker, dia tuh mengetahui prosesnya dari awal sampai dia terjatuh, sampai dia bangkit lagi, itu ada prosesnya, tidak instan. Rata-rata yang saya temukan bahwa orang yang sudah terkena kanker dan menjalani vegan pada nyerah karena dia pinginnya instan. Sementara kalau vegan kan memang bertahap, dibersihkan darah-darahnya, terus dibenarkan semua organ-organ tubuhnya, itu secara bertahap, tidak ada instan. Jadi semua progresnya itu kembali lagi kepada kita. Kita yang akan menjalankan, ya kita juga akan mendapatkan progres yang tidak pernah salah. Suatu proses itu tidak akan menyalahi hasil. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa vegan itu salah, tetapi mereka harus melihat lagi. Rata-rata yang sudah mengalami cancer survive di atas 10 tahun, baik di dalam maupun luar negeri, mereka menjalankan program vegan, yaitu plant-based diet. Di mana plant-based diet itu adalah berbasiskan tanaman dan semua yang serba
alami, tidak mengalami proses, tidak menggunakan pemanis, gluten, tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Itu nomor 1, nggak boleh menggunakan bahan kimia. Dan tidak mengalami proses dalam artian dipanaskan. Nah, itulah yang menyebabkan kalau masakan yang kita panaskan itu enzimnya mati. Dari mana kita mendapatkan energi? Ya inilah salah satunya kita masukkan dengan energi yang hidup yang kita masukkan dalam tubuh kita untuk melawan sel kanker. Jadi kalau ada yang masih kepingin menyantap makanan yang seperti goreng-gorengan, ikan goreng, ayam goreng, sate, terus masih ingin menikmati gulai, ya silakan, resiko ditanggung sendiri kan. Tapi jangan mengeluh kalau sudah habis makan makanan seperti itu, jangan mengeluh, ya, karena sudah resiko. Karena biasanya memang orang-orang yang vegan itu kalau dia sekali dia melakukan seperti seandainya pada saat hari raya dia makan makanan seperti yang sudah menjadi pantangannya dia pantang, pasti tubuhnya akan berkata sendiri. Tubuhnya udah nggak enak, sudah kerasa. Dan dia kalau sudah vegan, untuk makan lagi udah nggak mau. Karena apa? Tubuhnya sudah memberi respon. Responnya tuh kalau kita makan makanan yang, jangan gitulah, makan makanan yang nggak enak aja, yang mengandung gula atau segala macam, di tubuh kita tuh udah nggak enak. Terutama di tenggorokan, di tulang punggung kita, di badan kita, terus di perut kita juga kerasa seperti kembung sebah, nggak enak lah. Jadi kita pun nggak bisa ke belakang dengan lancar. Itu sebabnya makanya saya bilang, kalau orang yang sudah vegan, dia akan tahu sendiri makanan yang tidak bisa diterima oleh tubuhnya dan juga bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan kimia ya. Bahan-bahan kimia seperti karbol, minyak wangi aja sudah tidak bisa mencium. Pokoknya semua yang berbau kimia dia sudah tidak bisa lagi, akan pusing. Makanya orang vegan tidak mau menggunakan minyak wangi, pengharum segala macam sudah kita buang karena itu memang bahan-bahan kimia itu yang masuk ke dalam tubuh kita menyebabkan radikal bebas. Disitulah orang vegan sudah bersih. Kalau sudah bersih tubuhnya, dia mencium seperti bau karbol aja sudah pusing, seperti orang teler udah nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti kita ketahui ada karbon tersusun dari kimia-kimia. Jadi otomatis tubuh kita nggak bisa nerima, itu radikal bebas. Ya, disitulah saya memberikan tip-tip gimana caranya kita berusaha untuk menjadi vegan. Karena untuk melawan kanker adalah dengan vegan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.